A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam daun salam di pinggir sumur. Semoga yang menjawab salam panjang umur. Menanam daun salam di pinggir sawit. Semoga yang jawab salam banyak dapat duit. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi manna alaina bil manan wa an'amana ni'aman katsiratan 'alad dawam wa huwa dzul jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wal faizin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaatul musallin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang sangat fenomenal dan sudah sangat terkenal, yaitu tak kenal maka tak sayang. Dimanapun saya mengisi, kalau saya tanya jawabannya sama, tak kenal maka tak sayang. Salah Pak. Yang benar apa Bu? Tak kenal maka kenalan. Barulah timbul yang namanya kasih dan sayang. Betul Bu? Betul. Saya adalah abang kandung dari Ustadz yang mengisi malam ini. Siang tadi saya ditelepon sama adik saya, Mas, bisa gantikan, aku ada urusan di kampus katanya. Saya bilang, ini lagi manasi mobil mau ke Banjahi, tolonglah Mas. Ya udahlah, saya mengisi. Dan tadi ketika disampaikan sama adik BKM, adik remaja masjid, ada temanya syukur. Syukur bisa, cuman saya rasa kurang efektif karena tiba-tiba. Jadi tema yang akan mau saya sampaikan adalah tentang asal usul kenapa kita disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebetulan ini materi waktu kuliah 2 hari yang lalu, jadi inilah saya sampaikan biar Bapak dan Ibu bisa tahu kenapa sih kita harus berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dikatakan bahwa suatu ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama nafsu. Setelah Allah ciptakan nafsu tersebut, lantas Allah bertanya kepada nafsu. Apa kata Allah? Wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Lalu nafsu menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Kemudian Allah mencampakkan nafsu tadi ke neraka jahim, neraka yang sangat panas. Kemudian Allah mengangkatnya kembali dan bertanya, wahai nafsu, man ana wa man anta. Dengan kekehnya nafsu masih menjawab,
menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Tak ada hubungannya antara aku dengan engkau atau engkau dengan aku. Kemudian Allah mencampakkan nafsu tersebut ke neraka yang mana di dalamnya terdapat rasa lapar yang sangat menyakitkan. Kemudian Allah angkat kembali dan Allah bertanya, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Lalu nafsu menjawab, ana abduka wa anta rabbuna. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan kami. Dari peristiwa tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa nafsu itu bisa dikalahkan hanya dengan rasa lapar, yaitu ketika di bulan suci Ramadan. Karena di ujung ayat Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata ketika kita sudah pandai memanage nafsu dengan baik dan sempurna, barulah kita sampai pada puncak tertinggi ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika nafsu itu berawal dari nafsu lawamah, berubah menjadi nafsu amarah, sehingga nafsu tadi menjadi baik, yaitu nafsu mutmainnah. Sehingga Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya ketika manusia sudah pandai memanage nafsu dengan baik, barulah dia mencapai orang-orang yang bertakwa. Nafsu itu adalah embrio, nafsu itu adalah cikal bakal dari suatu kejahatan, nafsu itu adalah sumber dari dosa, nafsu itu adalah sumber dari segala kemaksiatan. Manusia ini adalah makhluk yang kontradiktif. Ada sifat marah, ada sifat sabar. Kalau marahnya dominan, namanya pemarah. Kalau sabarnya dominan, namanya penyabar. Jadi di dalam diri kita ini ternyata memang sudah Allah kasih sifat yang baik dan sifat yang buruk, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Tinggal kitalah yang pandai memanage nafsu tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kita bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Di dalam Islam ada suatu konsep namanya konsep tabaruk, yaitu mencari berkah. Contoh, anak mencari berkah kepada orang tuanya dengan cara apa? Mencium tangannya, meminta doa kepadanya. Siswa mencari berkah sama gurunya, mencium tangannya. Bahkan istri mencari berkah kepada suaminya. Buktinya apa? Ketika selesai ijab kabul, apa yang ibu lakukan ketika itu? Masih ingat gak, Bu? Setelah ijab kabul dengan bapak tahun 70 yang lalu, apa yang ibu lakukan? Langsung mencium tangan suami. Artinya apa? Keberkahan seorang istri itu ada pada tangan suami. Betul nggak, Pak? Betul. Bapak saya nggak sama ibu. Takut jawabnya. Mau jujur salah, tak jujur salah. Sayang Pak ya? Sayang. Kalau sayang Pak sama ibu, jagalah istri, jangan kau sakiti. Marahnya istri, marahnya bidadari. Cocok, Bu? Alhamdulillah. Kalau istri marah-marah, bapak-bapak jangan gelisah. Kasih aja uang merah, ibu akan senyum indah. Betul, Bu? Ini satu resep saya kasih, Pak. Kalau istri marah di rumah tanpa alasan yang jelas, keluarkan dompet, kasih 1 lembar warna merah. Jangan warna biru, apalagi warna kuning, 5.000, gak mempan. Kasih yang warna
warna merah. Sekarang gantian. Saya tanya sama ibu, ibu sayang sama bapak? Oh, semangat jawabnya. Bapak gak sayang sama ibu ternyata. Kalau ibu sayang sama bapak, jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Kalau bapak kawin lagi, ibu-ibu jangan sedih, walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Cocok bu? Di mana-mana saya tanya, jawabannya tidak. Tenang bu, saya juga di barisan ibu. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Nikahlah kamu 2, 3 atau 4. Tapi itu masih koma. Ada yang selanjutnya yang jarang disampaikan, yaitu apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk berlaku adil, maka cukup satu, kata Allah. Itu artinya apa? Signal sama kita bahwasanya kita tidak bisa berlaku adil kepada sesama. Kalau alasannya mau menolong, jangan dinikahi, dinafkahi, tapi tidak batin, tidak lahir, harta saja cukup. Kalau mau poligami terpaksa kali, jangan yang gadis, yang umur 50 tahun ke atas. Itu baru boleh bu ya, 60 tahun itu baru boleh. Pasti bapak pun nolak. Itu memang pada hakikatnya manusia tidak bisa adil. Apakah adil antara uang jajan anak SD, SMP dengan SMA dalam satu hari? Tentu tidak. Kalau adil sama-sama 5.000, yang SMA pasti mukanya merengut. Ongkos sudah berapa? Kurang pun. Artinya apa? Memang pada hakikatnya manusia itu tidak bisa berlaku adil. Cobalah kalau mau beradil sama anak besok atau nanti malam ketika sahur nanti, bisa nggak kita adil makan sama anak sendiri? Belum tentu. Maka dari itu artinya memang saya di barisan ibu-ibu menolak keras poligami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan tadi juga saya disampaikan sama bapak, saya nggak tahu namanya. Di sini ternyata 23 rakaat. Benar Pak ya? 23 rakaat, tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Yang salah adalah yang enggak tarawih. Enggak pun tarawih enggak apa-apa karena sunnah, walaupun sunnah muakkadah. Saya mau tanya sama ibu, nanti mau sholat cepat atau lambat bu? 1 napas, 2 napas atau enggak bernapas? Kalau enggak bernapas, itu tanggung jawab. Besok saya allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang benar adalah shollu kama raaitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Tarawih sendiri itu artinya santai, roha, istirahat. Jadi kalau ada orang sholat tarawih cepat-cepat, berarti itu tidak sah dan tidak qabul. Karena sholat itu hanya bicara sah dan qabul. Setelah sah, apa itu diterima? Apa itu qabul sama Allah? Belum tentu. Allah yang menilai, bukan saya, bukan kita, bukan malaikat, tapi Allah yang menilai. Jadi yang benar adalah sholat dengan cara tumaninah. Beda dengan yang di pulau lain itu ya, pulau seberang. Sholat tarawih 7 menit selesai. Kalau saya jadi jamaah yang rakaat pertama, encok langsung kaki saya. Ini saya sak nafas ya Pak ya, karena saya alhamdulillah kalau makan baca doa, jadi daging semua. Orang gemuk itu bu, katanya penyayang. Kenapa penyayang? Karena kalau ketika makan nggak habis, aduh sayang, dihabisin lah. Makanya orang gemuk itu penyayang. Dan satu lagi bu, orang gemuk itu setia. Kenapa setia? Karena nggak bisa lari. Jangankan lari, jalannya sak nafas. Makanya orang gemuk itu pasti setia. Baik ibu, karena sudah habis waktunya dan kita mau tarawih, saya sudah sampai di sini. Kalau ada waktu kesempatan kita boleh ketemu lagi. Karena waktunya sangat singkat, makanya harus ringkas. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung beo, burung gagak, burung merpati, burung gereja, itulah nama-nama burung di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.